Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video ini saya akan membahas tentang penaklukan kota Mekah. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dampak dari penaklukan kota Mekah terhadap penyebaran Islam dan perubahan struktur sosial masyarakat Arab. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi latar belakang terjadinya penaklukan kota Mekah, termasuk faktor-faktor penyebaran dan kondisi sosial politik saat itu. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan jalannya peristiwa penaklukan kota Mekah secara runtut berdasarkan sumber sejarah yang relevan. Yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan sikap positif dan nilai-nilai keteladanan dari sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa penaklukan kota Mekah, yaitu latar belakang penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah pada tahun 8 Hijriah merupakan puncak dari rangkaian konflik panjang antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai respon terhadap pelanggaran serius atas perjanjian Hudaybiyah yang sebelumnya telah menjadi landasan perdamaian antara kedua pihak. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum Quraisy mendatangi perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poin pentingnya adalah kesepakatan untuk menghentikan permusuhan selama 10 tahun. Namun, ketegangan kembali muncul ketika sekutu Quraisy, Bani Bakri, menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Dalam serangan itu, Quraisy tidak hanya memberikan dukungan logistik dan senjata kepada Bani Bakri, tetapi juga beberapa anggotanya ikut terlibat langsung dalam penyerangan tersebut. Serangan ini menyebabkan korban jiwa di pihak Bani Khuza'ah yang kemudian memohon perlindungan kepada Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah merespon dengan mengirim utusan ke Quraisy menuntut keadilan dan meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran perjanjian. Namun, pihak Quraisy menolak bertanggung jawab dan tidak menunjukkan itikat baik untuk memperbaiki situasi, karena tidak ada penyelesaian damai dan untuk mencegah kekejaman lebih lanjut. Rasulullah SAW memutuskan untuk menaklukkan Mekah. Keputusan ini diambil bukan atas dasar ambisi kekuasaan, melainkan sebagai langkah strategis dan moral untuk menekankan keadilan, kekejaman, serta memastikan keamanan umat Islam dan sekutunya. Rasulullah menyiapkan 10 pasukan, namun beliau menekankan agar pasukan tidak menyerang kecuali dalam keadaan terpaksa dan memberikan jaminan keamanan kepada siapapun yang tidak melawan. Penakluk Mekah berlangsung hampir tanpa perlawanan berarti. Rasulullah SAW menunjukkan sikap penuh kasih sayang dan pemaaf, bahkan memberikan amnesti umum kepada seluruh penduduk Mekah. Penduduk yang tidak menghunus senjata tetap tinggal di rumah atau berlindung di rumah Abu Sufyan atau di Masjidil Haram dijamin keamanannya. Sikap mulia dan pengampunan Rasulullah ini membuat banyak penduduk Mekah, termasuk para pemimpin Quraisy, akhirnya memeluk Islam secara sukarela. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal penaklukan kota Mekah. Yang pertama, apa alasan Rasulullah SAW memutuskan untuk menaklukkan kota Mekah? Dan jawabannya yaitu Rasulullah SAW memutuskan menaklukkan kota Mekah karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan menyerang dan membunuh sekutu Muslim. Bani Khuza'ah. Pelanggaran ini menjadi alasan utama Nabi menyiapkan pasukan ke Mekah, meski beliau tetap menginginkan pembebasan secara damai tanpa peperangan.
Pembahasan selanjutnya yaitu strategi penaklukan kota Mekah. Strategi penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah SAW merupakan perpaduan antara kecerdasan militer, kebijaksanaan, dan nilai kemanusiaan yang tinggi, sehingga berhasil merebut kota suci tersebut tanpa bertumpah darahan. Yang pertama, persiapan dan pembagian pasukan. Rasulullah menyiapkan pasukan sebesar 10.000 orang yang dibagi menjadi 4 divisi utama setiap divisi, dipimpin oleh sahabat-sahabat terkemuka sebagai Khalid bin Walid, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Ubadah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pasukan ini diarahkan masuk ke Mekah dari 4 penjuru berbeda utara, selatan, barat, dan timur untuk mengepung kota secara efektif dan mengecoh kaum Quraisy. Strategi ini membuat kaum Quraisy terkejut karena mereka tidak menyangka pasukan Muslim akan menyerang dari berbagai arah sekaligus. Nomor 2. Taktik penyerangan malam hari di bulan Ramadan. Penyerangan dilakukan secara mendadak pada malam hari di bulan Ramadan, sehingga unsur kejutan maksimal dan minimal kemungkinan perlawanan terbuka. Pasukan berkemah di bukit-bukit sekitar Makkah dan membangun benteng pertahanan berupa pagar betis untuk mengantisipasi serangan balik dari kaum Quraisy. Taktik ini juga berfungsi sebagai perang psikologis yang melemahkan semangat lawan. Nomor 3. Instruksi damai dan larangan kekerasan. Rasulullah memberikan instruksi tegas pada seluruh pasukan agar tidak menyerang kecuali dalam keadaan terpaksa. Beliau melarang membunuh penduduk sipil, perampasan harta, dan perusakan properti. Pendekatan ini bertujuan menciptakan suasana damai dan menurunkan potensi perlawanan dari penduduk Mekah. Selain itu, Rasulullah menjamin keamanan bagi siapa saja yang berlindung di Masjidil Haram, di rumah Abu Sufyan, atau di rumah mereka sendiri yang mengunci pintu. Jaminan ini menghilangkan ketakutan dan mendorong penduduk untuk menyerang tanpa perlawanan berarti. Yang keempat, ada pendekatan diplomasi dan sikap pemaaf. Sebelum memasuki Mekah, Rasulullah menerima kunjungan dari beberapa pemimpin Quraisy, termasuk Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib, yang kemudian menyatakan keislamannya setelah memasuki kota. Rasulullah menyatakan hari ini sebagai hari kasih sayang, al-yum al-mahmah, bukan dari pertumpah darah. Beliau memaafkan semua penduduk Mekah yang termasuk mereka yang sebelumnya memusuhi Islam. Sikap pemaaf ini meluluhkan hati banyak orang dan mempercepat proses penyerahan tanpa perlawanan berarti. Yang kelima itu dasar dan alasan penaklukan. Penaklukan Mekah dilakukan sebagai respon atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy yang menyerang sekutu Rasulullah, Bani Khuza'ah. Rasulullah bergerak dengan strategi terorganisir dan terukur, bukan sebagai aksi balas dendam, melainkan untuk menekankan keadilan dan perdamaian di Jazirah Arab. Yang keenam itu dampak dan nilai strategi Rasulullah. Penaklukan kota Mekah tanpa penumpahan darah membawa dampak besar bagi perkembangan Islam. Kota suci ini menjadi pusat spiritual umat Islam dan titik awal penyebaran Islam ke seluruh Jazirah Arab. Strategi ini mengajarkan nilai-nilai universal seperti kecerdasan dalam perencanaan militer, kebijaksanaan dan pengembalian keputusan, dan pentingnya sikap maaf serta kemanusiaan dalam menghadapi musuh. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, apa itu tujuan Rasulullah memasuki Mekah dan 4 penjuru berbeda? Jawabannya yaitu tujuannya sehingga
strategi militer untuk mengapung dan menguasai kota Mekah dengan efektif tanpa perlawanan besar. Dengan membagi pasukan ke dalam 4 divisi, Rasulullah dapat mengepung kota secara menyeluruh sehingga kaum Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar. Strategi ini bertujuan untuk menakut-nakuti dan memberikan peringatan kepada kaum Quraisy bahwa Islam telah berkembang dengan kekuatan yang signifikan, sekaligus meminimalkan pertumpahan darah dan membuka jalan bagi penaklukan secara damai. Yang terakhir itu ada dampak dan hikmah penaklukan kota Mekah. Dampak penaklukan kota Mekah itu: 1. Kekuatan umat Islam semakin kuat dan tidak lagi dapat gangguan dari Quraisy, sehingga dakwah Islam berkembang pesat ke seluruh Jazirah Arab dan bahkan keluar wilayah Arab. Yang kedua, banyak masyarakat Arab yang akhirnya memeluk Islam secara terbuka setelah melihat sikap pemaaf dan kelembutan Rasulullah SAW saat menaklukkan Mekah. Yang ketiga, berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, sehingga Makkah kembali menjadi tanah suci dan pusat tauhid seperti pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, kemenangan ini menjadi titik balik dakwah Islam. Umat Islam memenangkan peperangan besar berikutnya seperti Perang Hunain dan Tabuk. Nomor 5, Rasulullah SAW mengirim surat dakwah ke berbagai raja dan penguasa dunia menandai awal penyebaran Islam keluar Jazirah Arab. Hikmah penaklukan kota Mekah menunjukkan keutamaan sikap pemaaf Rasulullah SAW yang mengampuni musuh-musuhnya meski mereka dulu sangat memusuhi Islam. Yang kedua, membuktikan bahwa kemenangan sejati diraih dengan kesabaran, ketakwaan, dan keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah. Maka kembali menjadi pusat ibadah dan tauhid, terbebas dari kemusyrikan dan penyembahan berhala. Yang keempat, penaklukan Mekah menjadi bukti bahwa pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang beriman yang istiqomah. Yang kelima, yaitu membuka jalan bagi persatuan umat Islam dan mengakhiri perumusan panjang antara Muslim dan Quraisy. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu apa dampak penaklukan Makkah terhadap perkembangan dakwah Islam. Dan jawabannya itu dampak sangat besar terhadap perkembangan dakwah Islam. Setelah menaklukkan, kekuatan umat Islam semakin kuat dan penyebaran ajaran Islam menjadi lebih luas. Tantangan dan rintangan dakwah dari kaum Quraisy hilang, sehingga masyarakat Arab bebas memeluk Islam secara terbuka. Selain itu, Rasulullah SAW mulai mengirim surat dakwah kepada para pemimpin di Jazirah Arab, seperti ke Heraklius atau Romawi, Kisra atau ke Persia, Najasyi atau Ethiopia, dan Muqawqis atau Mesir, dan penguasa lain yang memperluas jangkauan dakwah hingga ke wilayah internasional.